sakit kepala terus-menerus. Bahaya nggak sih? Halo guys, kembali lagi sama Dokter Medok. Nah, jadi kali ini aku mau menjelasin tentang sakit kepala. Nah, kan mungkin di antara kalian semua itu ada yang sering banget ngalamin ini. Nah, nggak cuma itu, kalau aku juga praktek, kemudian lagi hangout sama teman-teman, itu juga banyak banget nih yang konsultasi tentang sakit kepala. Jadi memang udah keluhan yang merajalela ya kalau dibilang. Nah, rata-rata kan kalau sakit kepala itu langsung pada minum obat. Kan, bener nggak? Teman-teman pada gitu nggak? Langsung minum obat, Adi nyeri kepala. Nah, kira-kira ini tuh bener nggak sih? Oke, jadi kalau menurut aku, kalau kita minum obat itu nggak sepenuhnya salah, ya. Tetapi di sini yang mau aku terangin itu ada banyak penyebab atau mungkin kebiasaan yang sebenarnya itu simple tapi bisa nyebabin kita sakit kepala. Jadi kita mungkin nggak melulu harus minum obat. Ya, soalnya kalau kita minum obat terus-terusan, pasti kan juga ada banyak efek sampingnya. Kan kalian juga tahu sendiri. Nah, di sini aku bakal jelasin kira-kira penyebab yang bikin kita gampang sakit kepala itu apa aja. Yuk, sebelum nonton, subscribe dulu ya guys. Kurang tidur. Nah, ini juga banyak banget dialamin. Ya, biasanya kan rata-rata sering pada lembur. Ya, mungkin karena pengaruh kerjaan ya. Pengaruh bagi yang masih mahasiswa juga, pengaruh tugas-tugasnya banyak. Terus lembur, tidurnya malam, tidurnya kurang, jadinya gampang sakit kepala. Ya, jadi memang di sini penting banget pengaturan untuk istirahat kita. Ya, istirahat cukup itu penting untuk semuanya. Jadi nggak cuma mencegah terjadinya sakit kepala, terus juga untuk sistem kekebalan tubuh kita. Nah, jadi usahakan tidur cukup. Tidur cukup itu kapan? Dan selama berapa lama? Itu dari 6 sampai 8 jam. Dan sebisa mungkin sebelum jam 12 malam. Kenapa? Jadi karena setelah jam 12 malam, tubuh kita tuh sebisa mungkin memang udah benar-benar tidur. Dan saat kondisi tidur itu terjadi nih regenerasi dan detoksifikasi atau pembuangan racun dalam tubuh. Jadi saat bangun, kita cenderung lebih fresh. Makanan dan minuman. Nah, jadi memang nih ada beberapa makanan atau minuman yang bisa nyebabin kita gampang sakit kepala. Ya, di tiap orang memang beda-beda sih, tergantung. Tapi yang paling sering untuk makanan tuh seperti makan makanan yang asin, kemudian makan makanan yang tinggi pengawet, makan makanan yang manis. Itu biasanya 3 ini nih paling sering bikin orang sakit kepala. Kalau kebanyakan terutama. Terus kemudian selain itu coklat, keju itu kadang juga bisa ya. Kalian bisa coba cari tahu sendiri kira-kira kalian habis makan apa sih yang nyebabin kalian sakit kepala. Untuk minuman itu kurang lebih hampir samalah, minum minuman manis terlalu banyak apalagi itu juga bisa. Minum minuman beralkohol ya. Nah, kemudian ini buat temen-temen yang hobi ngopi. Oke, bukannya ngopi nggak boleh ya, ngopi tetap boleh-boleh aja. Tapi kan banyak juga tuh yang kayak pengopi berat itu kan bisa sampai sehari mungkin 4-5 gelas ke atas. Nah, jadi kalau di sini terus terang sih aku nggak begitu nganjurin kalau sampai segitu. Yang dianjurin itu dalam sehari itu paling nggak kopi itu 1-2 gelas. Dan sebisa mungkin kopi yang asli, kopi murni, nggak pakai gula. Ya, soalnya kalau kopi itu kita minum lebih banyak, semakin banyak 4 ke atas. Jadi kan kopi itu kan ada kafein. Kafein di sini itu kan ningkatin aliran darah kita. Ya, dan jadi menyebabkan pembuluh darah kita itu menyempit. Nah, kalau dari penelitian yang ada, jadi pembuluh darah kita kan otot-otot kita ada pembuluh darahnya. Jadi kalau pembuluh darah menyempit, kan pasokan oksigen itu atau O2 itu kan kurang. Jadinya ke otot kita kurang. Nah, otot-otot kepala kita sakit itu bisa disebabkan karena kekurangan dari oksigen. Kurang minum air putih. Nah, ini nih yang sekarang jadi PR kita semua. Ya, jadi yang sering aku temuin baik di pasien, teman-teman, itu banyak banget yang kurang air putih. Biasanya sih aku tanya, minumnya sehari-hari cukup gak? Cukup. Oke, minumnya apa? Nah, itu banyakkan mungkin minuman manis-manis, ya minuman yang botol-botolan. Nah, ini dia. Jadi sebisa mungkin minuman yang manis-manis, botol-botolan itu dikurangin. Kita harus perbanyak minum air putih. Anjurannya dalam sehari itu kan paling nggak 2 liter. Ya, itu minimal. Ya, kalau bisa lebih baik lebih banyak. Ya. Dan kenapa air putih? Soalnya air putih ini kan untuk membantu melancarin metabolisme tubuh kita. Ya, jadi supaya sistem dalam organ tubuh kita tuh berjalan lancar semua. Dan supaya kita terhindar dari dehidrasi. Nah, dehidrasi ini itu juga yang bisa nyebabin kita sakit.
postur tubuh yang jelek. Nah, sekarang ini juga tantangan buat kita semua. Soalnya banyak banget kasusnya. Ya, kenapa sih postur tubuh bisa jelek? Soalnya yang pertama, kalau misalnya kan orang-orang yang rata-rata kerja kantoran, kan pasti kan ngadep komputer, ngadep laptop, kan duduk terus kayak gini. Jadi kalau kayak gini otomatis kan bahu kita kayak maju, leher kita maju, ya. Nah, ini posisi kalau kalian kerja itu kan bisa sampai lama tuh kan, 6-8 jam tuh terus-terusan. Nah, ini yang bikin otot-otot di leher tuh kaku. Ya, nggak cuma leher, tapi bisa sampai punggung atas, punggung bawah. Ya. Selain itu, mungkin nggak usah orang kantoran juga, ya. Teman-teman siapapun lah, kan sekarang main HP, nah Instagraman, Facebookan, YouTubean, atau nge-game. Nah, posisi kayak gini bisa sampai berjam-jam tuh, yang bikin leher kita, ya leher belakang itu terutama kaku. Nah, ini sering banget bikin sakit kepala. Seakan-akan sakit kepala, tapi ternyata kakunya di sini. Nah, ini dia. Ya, jadi simpel banget. Kalau di sini, itu aku sering banget juga nemuin, ya kita nggak perlu diobat. Ya, yang penting apa? Kita perbaikin postur, kita harus lakuin stretching secara rutin. Nah, stretching simple yang bisa aku ajarin nih, ada 4 gerakan. Ya, ke bawah 1, 2 ke atas, ke kanan, ke kiri. Nah, masing-masing dilakuin, ditahan paling nggak 10 detik. Ya, jangan kurang, kalau bisa lebih bagus. Lakuinlah sering mungkin coba. Stres. Ya, ini. Jadi stres ini itu nyebabin banyak penyakit. Salah satunya sakit kepala. Ya, kenapa? Jadi pada stres itu kan sistem kekebalan tubuh kita turun. Selain itu, zat-zat atau sel-sel yang menyebabin peradangan itu semakin jadi meningkat. Jadinya terjadi peradangan, tubuh kita jadi sakit, kepala kita juga sakit. Nah, karena itu penting banget manajemen stres. Ya, apapun stresnya, mungkin bagi orang-orang kerja kan juga pressure nih ya, karena lemburan banyak, kemudian kalau mahasiswa juga karena kerjaannya, tugasnya yang banyak. Nah, kalian bisalah manajemen stres apapun itu, hangout, cari waktu refreshing, itu bisa. Ada dasar penyakit lain. Nah, sebenarnya yang nyebabin sakit kepala itu masih ada banyak. Nah, tapi ada juga nih yang sering kita alamin tapi juga kita kelewat. Contohnya tuh apa? Yang pertama sinusitis atau radang di sinus. Yang kedua gigi impaksi, yang kalian kalau tahu tuh gigi sundulan tuh, ya gigi gerahamnya belum tumbuh. Nah, jadi penting tuh ke dokter gigi buat ngecek juga, bisa nyebabin sakit kepala. Yang ketiga menstruasi. Nah, pada wanita ini karena pengaruh naik turunnya hormon itu nyebabin beberapa gejala. Terus salah satunya sakit kepala. Nah, tapi ada juga nih tanda dan gejala kapan sih kita harus segera bawa ke rumah sakit atau ke dokter. Yang pertama, kalau nyeri kepalanya itu disertai dengan penurunan kesadaran, ya, atau kita pingsan. Yang kedua, ada muntah saat nyeri kepala. Yang ketiga, penurunan fungsi syaraf. Ya, jadi di sini itu kalau ada hal-hal tersebut, ada kemungkinan nih ada peningkatan tekanan intrakranial atau peningkatan di rongga kepala kita. Kemungkinan ada sesuatu perdarahan, tumor atau apapun. Nah, kita sebaiknya segera diperiksain ke rumah sakit. Nah, itu dia guys yang bisa aku sampaikan penyebab-penyebab yang paling sering aku temuin dan terjadi di sekitar. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, soalnya kan penyebab sakit kepala itu sebenarnya kan masih luas. Ya, bisa langsung konsultasiin, tulis saja di kolom komentar atau DM di Instagramku @abdiasyaji. Oke, ini aja, semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa di like, share buat teman-teman lain atau kerabat lain, dan yuk di subscribe channel Dr. Medok supaya dapat selalu berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.